Halo, ketemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Jadi materi kita pada saat ini mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita saat ini, kamu diharapkan mampu menganalisis isi buku fiksi dan isi buku non-fiksi. Nah, judul kita yang berikut menganalisis isi satu buku fiksi dan satu buku non-fiksi yang sudah kita baca. Oke, buku fiksi adalah buku yang dibuat atas dasar imajinasi seseorang atau fiksi. Atau bisa saja dia sedang berdasarkan hayalan-hayalan seseorang yang dituangkan ke dalam sebuah karangan. Gitu ya. Buku non-fiksi adalah buku yang dibuat atas dasar fakta dan kenyataan si penulis. Itu dia buku non-fiksi yang merupakan sebuah pendapat-pendapat atau fakta yang sudah terjadi yang ditulis oleh seorang penulis karangan atau buku. Nah, selanjutnya ciri-ciri buku fiksi adalah satu, memiliki amanat tersirat dalam cerita. Amanatnya ini tersembunyi ya. Yang kedua, memiliki alur atau plot, yaitu jalannya peristiwa yang terjadi di dalam buku fiksi ataupun non-fiksi. Yang ketiga, adanya penokohan, yaitu pencitraan dari tokoh yang diceritakan. Pencitraan itu ya. Empat, adanya latar atau setting tentang ruang, waktu, serta tempat cerita itu sedang terjadi. Itu dia. Jadi kita bisa mencari kapan itu terjadi, waktunya, suasana, dan tempatnya. Itu dia. Nah, yang berikutnya, yang kelima, adanya sudut pandang berupa posisi penulis dalam cerita. Nah, yang keenam, penulis dapat menjadikan tokoh sebagai narator dan kemudian menjelaskan cerita yang sudah diterbitkan tersebut. Nah, sedangkan ciri-ciri buku non-fiksi yaitu yang pertama, ditulis tidak menggunakan gaya bahasa. Yang kedua, bersifat denotatif, yaitu makna yang sebenarnya. Itu dia ya, tidak boleh menggunakan kiasan lagi atau makna konotasi. Yang ketiga, berbentuk karangan ilmiah, seperti kita membuat karangan-karangan yang seperti biasanya yang kita lakukan. Yang keempat, ditulis berdasarkan pengamatan atau penelitian. Berikut ini contoh buku fiksi, yakni cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos-mitos, fabel atau cerita-cerita binatang, hikayat, yaitu cerita-cerita raja-raja atau kerajaan, dan juga komik. Sedangkan contoh buku non-fiksi yaitu laporan ilmiah yang meliputi disertasi, deskripsi, ataupun tesis. Ada juga buku pelajaran, jurnal, biografi, esai, dan opini. Itu dia ya. Langkah-langkah menganalisis buku fiksi dan buku non-fiksi yaitu satu, membaca teks secara berulang dalam buku, memahami teks dalam buku, dan yang ketiga, menyimpulkan amanat yang tersirat atau tersembunyi atau juga yang tersurat di dalam buku fiksi maupun non-fiksi tersebut. Nah, untuk tugas Anda di rumah, yang pertama, carilah satu buku fiksi dan satu buku non-fiksi. Tadi kan sudah saya berikan contoh-contoh non-fiksi itu apa, buku fiksi itu apa. Nah, yang kedua, setelah kamu mendapatkan bukunya, kamu simpulkan amanat yang terdapat dalam teks buku tersebut. Amanatnya ya, apakah dia tersurat ataupun tersirat, ya terserah Anda, yang penting simpulkan amanat kedua buku tersebut. Oke, terima kasih. Itu tadi pembahasan dari mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Semoga yang tadi bisa menambah wawasan Anda di rumah. Jangan lupa tugas yang sudah diberikan untuk dikerjakan di rumah. Oke, sampai ketemu. Terima kasih.